Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kita bertemu kembali bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Alhamdulillah ya, kita di Ramadan yang ke-17 hari ini ya, tahun ini ya, dan apa yang kemarin kita sampaikan masih terus bersambung dan bersambung sampai di akhir Ramadan. Saudaraku, kemarin berkaitan dengan Al-Fatihah, dikaitkan dengan surat yang kita baca dalam sholat, ada satu kesinambungan sehingga tambah mantaplah semangat iman kita ketika menyenandungkan ayat-ayat yang kemudian berhubungan dengan ayat yang ada di dalam Al-Fatihah. Jadi akan semakin mantap wawasan kita, sehingga begitu habis sholat kita akan menjadi orang yang lurus, insya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan sampai sholatnya minta jalan yang lurus, begitu Assalamualaikum prakteknya bengkok lagi, melakukan manipulasi, kebohongan apa dan sebagainya, ya macam-macam lah perbuatan manusia menghalalkan segala cara. Nah, oleh karena itu terus mantapkan. Begitu selesai baca surat, ya, apakah surat juz amma yang pendek atau surat-surat di ayat Quran yang lain, maka berikutnya saudaraku ya, takbir, kemudian ruku, memuji Allah, kemudian sujud memuji Allah, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu memuji Allah semua. Ya, kita ini sebagai hamba layak berterima kasih, ya, memuji Allah, ya. Sebab apa? Sebab kita ini kecil. Allah itu yang maha besar, maha kaya, maha segalanya. Wajar kalau kita memuji Allah, supaya ketika kita memohon apapun Allah akan mengabulkan. Memuji dulu sebagai sebuah kewajiban, ya, baru kita minta hak kita kepada Allah. Kira-kira Allah bisa mengabulkan permintaan kita, itu hak kita. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Nah, tidak bedanya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, bukan? Ya, sebagai warga negara berkewajiban taat dan patuh pada peraturan pemerintah. Wajib bayar pajak, berkewajiban, ya. Kemudian hak kita, ya, hak kita minta kesejahteraan buat rakyatnya. Hak kita minta mencerdaskan bangsa, cerdaskanlah anak bangsa buat rakyatnya. Itu hak kita kepada negara. Hak kita minta agar adanya penegakan keadilan, perlindungan hukum. Nah, kira-kira kewajiban kita sudah bayar pajak, ya, sementara hak kita kira-kira gimana nih? Dilindungi nggak, diayomi nggak sama negara. Nah, disitulah ada kesinambungan antara hak dan kewajiban. Ada kesinambungan antara hak dan kewajiban. Nah, demikian pula ketika kita setelah membaca Al-Fatihah itu, iya karena berdua, iya karena stain, itu kewajiban kita beribadah, mengabdi kepada Allah, dan hak kita minta sama Allah. Nah, di sini melalui ruku, memuji, itu ada kewajiban kita. Sujud, kewajiban kita. Nah, baru setelah duduk antara dua sujud, duduk iftiros, ya, ini hak kita minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Apa mintanya? Nah, permintaannya macam-macam. Waktu di dalam surat Al-Fatihah mintanya dituntun sama Allah, mintanya jalan yang lurus, ya, yang lurus supaya hidupnya lurus, benar, dan ya mulus, ya, jangan sampai hidupnya nanti letak-letuk, belabat belubun, melebet, ya, akhirnya tersesat, magdub dan dolin. Jangan sampai seperti itu. Nah, ketika duduk antara dua sujud, duduk iftiros, apa coba permintaannya? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ampuni saya ya Allah, Rabbik firli. Nah, rasa dosa enggak minta ampun tuh.
kalau ngerasa dosa, pernah memanipulasi, membohongi, menghalalkan segala cara, telah ngerasa berbuat melanggar aturan, ya, minta ampun sama saat sholat, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kalau orang minta ampun itu ngerasa salah, seperti orang maling motor. Orang maling motor kan minta ampun, ngaku, tonjok sih, ayo ngaku beli, ayo terus, ngaku deh. Makanya ampun, ampun. Nah, kita kalau merasa berdosa minta ampun. Baru setelah itu minta, warhamni ya Allah, kasihanilah saya. Kasihanilah. Loh. Ya, apa yang dikasih apa nih kira-kira? Ya, dikasih si Allah. Ya, dikasih apa? Dikasih warhamni wajaburni, dikasih mudahkan dalam segala urusan, jembar, gampang. Warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Jangan jadi pecundang, jadilah pejuang. Jangan jadi dosawan, jadilah pahlawan. Pahlawan orang yang mati mendapatkan pahala. Kalau dosawan, orang yang mati membawa dosa. Kita jangan jadi dosawan. Ya, warfa'ni, angkat derajat saya. Wajaburni, jembarkan, warfa'ni, warjukni, ya Allah, minta duit, ya Allah, minta rezeki. Nah, kan di situ. Minta rezeki, ya. Warjukni, minta rezeki yang halal. Warjukni, ya. Wa'afini, minta sehat. Wah, alhamdulillah ya Allah, berikan sehat kepada kami, anak cucu kami semuanya Allah. Ya. Wa'afini, ya. Wa'afini, apa minta apa? Ya. Minta sehat. Wa'fu ani, minta apa? Minta maaf. Ya. Dari mulai Rabbik firli warhamni wajaburni warfa'ni warjukni wahdini, minta petunjuk. Wa'afini, minta sehat. Wa'fu'ani, maafkan kesalahan saya. Jadi merasa berdosa, itu sudah minta ampun. Terus terakhirnya wa'fu'ani, minta maaf. Ini satu ajaran yang luar biasa. Sehingga kalau sholatnya kita mantap, kita insya Allah dari wudhu saja sudah diampuni segala dosa-dosanya. Rontok semua dengan air wudhu dosa-dosa kecil kita. Ditambah lagi sholat, realisasi minta ampun. Ampuni Allah, Allah Maha Pengampun. Luar biasa, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga disinilah, ya, di surat An-Nisa ayat 31. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil dan Allah akan memasukkan mudkhalan kariman, masukkan ke tempat yang mulia. Wah, luar biasa. Semoga kita semua, amin amin ya rabbal alamin, dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana kita saat puasa membaca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku mohon surgamu ya Allah, bukakan pintu surgamu ya Allah. Aku enggak mau neraka, tutup pintu nerakanya ya Allah. Wah. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun, ampuni kami ya Allah. Jadi wah, sholat dan Ramadan dan puasa ada hubungannya terkait, sehingga intinya bagaimana menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Demikian kurang lebihnya. Mari kita tunggu saat adzan maghrib berbuka puasa. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.